Oke, saya lanjutkan. Nah, gagasan-gagasannya Levinas tadi, ini sebenarnya menyerang dengan keras tradisi filsafat barat sebelumnya. Orang barat itu ya seperti Heidegger tadi, itu kan banyak membahas tentang ada, tentang being, tentang kenyataan, tentang kebaikan itu harus begini, yang benar itu harus begitu. Dan itu sifatnya general untuk siapa saja begitu. Jadi teori-teori filsafat itu kan mengeneralisir segala sesuatu dalam satu teori. Dianggapnya semua manusia itu sama. Padahal setiap orang itu unik. Jadi Levinas mengkritik filsafat barat yang itu fokus membahas being. Being itu kan tentang ada sesuatu. Biasanya kalau membahas tentang ada itu terus ngomong ciri-cirinya ini, kategorinya ini. Dan teori semacam ini terus dianggap berlaku untuk semuanya. Manusia itu cirinya 1, 2, 3, 4. Nah, terus siapapun yang punya ciri ini baru disebut manusia. Kalau ada yang kurang, yang tidak, ya tidak. Ini gaya filsafat barat lama. Jadi kebijaksanaan itu cirinya 1, 2, 3, 4. Dan pokoknya ada 4 ciri ini, semuanya orangnya pasti disebut bijaksana. Padahal situasinya setiap orang mungkin beda-beda. Nah, ini yang dikritik oleh Levinas pada tradisi filsafat barat. Ontologi barat itu ontologi yang menyamaratakan semuanya, termasuk manusia. Padahal manusia itu unik. Setiap orang adalah pengecualian sebenarnya. Sebanyak ini yang hadir malam hari ini, itu kan saya yakin tidak ada yang sama persis isi dan cara berpikirnya. Nah, tapi begitu dibikin teori, terus dianggap semua sama. Mungkin kalian sekali dua kali baca komen atau berita tentang ngaji filsafat. Setiap malam Kamis, anak-anak muda berkumpul, semangat sekali belajar filsafat. Apa iya semuanya semangat sekali belajar filsafat? Wong yo ada yang pingin nongkrong saja, pingin ketemu teman saja, daripada nganggur di kos saja, ada macam-macam motifmu. Tapi kan begitu diberitakan, digeneralkan semua, seolah-olah semua begitu. Ini kritiknya Levinas. Kita itu kan mikir selalu begini caranya. Selalu menganggap sama semuanya. Lupa bahwa kalau itu menyentuh manusia, pasti beda-beda. Iya, kalau alam sih ajek dia, konsisten dia. Tapi manusia tidak. Senang, susah, bahagia, menderita, dan lain sebagainya. Ini kalau manusia sifatnya unik. Jadi, suka dipukul enggak? Enggak suka, Pak. Semua orang mesti enggak suka dipukul. Ya belum mesti. Dalam situasi tertentu mungkin kamu minta dipukul. Kayak kalau di sinetron-sinetron lagi pacaran pinggir pantai terus kejar-kejaran pukul-pukulan. Nah, itu kan kamu minta dipukul. Kalau momennya kayak gitu, pukullah aku lagi. Jadi enggak. Kalau manusia unik. Enggak seragam. Maka pertimbangkan keunikan masing-masing orang. Jangan zalim. Menilai orang, memaksa orang sesuai dengan kerangka berpikirmu. Itu kata Levinas. Baik, lanjut. Ada lagi kritik kedua Levinas terhadap filsafat barat. Ini yang nanti Levinas pakai istilah egologi. Egologi itu fokus pada ego, subjek. Jadi yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Orangnya jadi egois. Jadi manusia yang rasional.
Nah, seolah-olah manusia itu kalau sudah berpikir mesti rasional, dan kalau sudah rasional mesti sampai pada kebenaran, dan kalau sampai pada kebenaran maka ini universal. Jadi seolah-olah manusia binatang yang berpikir tadi, begitu dia berpikir mesti pemikirannya sampai pada kebenaran. Begitu ketemu kebenaran, pasti kebenaran ini sifatnya universal, bisa diterapkan ke apapun dan dimanapun. Ini gaya filsafat barat lama, kata Levinas. Padahal misalnya orang berpikir pun, ya kapasitas berpikirnya bisa beda-beda. Pengaruh emosi, spiritualitas juga bisa macam-macam. Sehingga jatuhnya pada kebenaran juga bisa beragam. Kemudian kebenaran itu sendiri ketika mau diterapkan juga ketemu dengan situasi dan konteks yang beda-beda. Sehingga wujudnya di tempat yang satu bisa beda dengan di tempat yang lain. Jadi mengasumsikan kebenaran dengan dasar subjek yang berpikir saja, ini dikritisi oleh Levinas. Tidak begitu. Ini yang disebut egologi. Jadi cara berpikir yang egois. Nanti di tempat yang lain dia menyebutnya Sokratisme. Jadi gaya Sokrates, madhab Sokrates. Sokrates itu bagus, cara menggiring orang menemukan kebenaran. Tapi ada satu hal yang lupa, bahwa kebenaran yang ditemukan itu ketika berhubungan dengan manusia, jangan lupa keunikannya manusia. Kalau gayanya Sokrates kan mesti sampai pada kesimpulan, berarti cinta itu begini loh. Berarti kebahagiaan itu ini loh. Kan selalu jatuhnya begitu. Seolah-olah ini universal. Padahal juga ya bahagia dengan definisi itu mungkin sebagian besar orang begitu. Tapi sangat mungkin juga beberapa orang kebahagiaan jenis dan isinya beda. Nah, inilah kritiknya yang kedua terhadap filsafat barat. Makanya ada pernyataan yang terkenal sekali dari Levinas, kalau kita semua sama, terus apa yang akan kamu lakukan dengan mereka yang berbeda? Kalau semua orang kamu anggap sama, lah yang berbeda terus mau diapain? Tidak dihitung, tidak dianggap manusia. Tidak dianggap orang yang benar dan yang baik. Baik, ini ya kalau kamu pakai standar yang sama, kalau kamu pakai kacamata yang sama, kalau kamu pakai teori yang sama, lah terus orang yang berbeda mau kamu sikapi bagaimana? Wong orang itu masing-masing unik kondisi situasinya. Oh, ini masuk. Ini menarik, ada konsep, ini masih dalam bahasa Inggris. Belum tak terjemah. Dia punya nulis buku tentang escape. Escape itu lari. Dia punya teori, ada kalanya kita harus lari dari diri kita. Escape is the need to get out of oneself. Jadi kita butuh sekali-sekali keluar dari diri kita. That is to break that most radical and unalterable binding of change. Jadi untuk memecahkan ikatan rantai yang paling dasar dan tidak bisa diganti. The fact that the I is oneself. Jadi untuk misah aku dengan diriku, itu ada kalanya kita perlu lari. Lari ini keluar dari diri kita. Untuk sadar bahwa kebenaran itu tidak hanya yang ada di kepala kita. Untuk sadar bahwa kebijaksanaan itu tidak selalu seperti yang ada di bayangan kita. Ada kalanya kita perlu keluar dari diri kita sebentar. Itu namanya escape. Jadi kalau kita tidak keluar, fokus saja di dalam, ya tadi nanti jadi egois tadi.
menganggap yang benar itu selalu aku. Nah, jadi ini salah satu teori, salah satu buku yang ditulis oleh Levinas tentang melarikan diri, tentang escape. Ya basa Jawane minggat. Ya, minggat dari diri kita sendiri. Jadi dalam rangka apa? Ya meluaskan pandanganmu, wawasanmu, kejumutanmu, kekatak dalam tempurunganmu. Itu kamu harus lari dari dirimu. Biar ngerti. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini kan ya pikniknya yang jauh. Jangan deket-deket saja. Jangan dari kampus kos. Yo sekali-sekali muter-muter dikit lah. Biar tahu sekitar-sekitar. Karena kadang-kadang orang itu kan begitu dapat langganan warung enak satu, terus fanatik, tidak mau nyoba-nyoba yang lain. Padahal mungkin yang lain ada yang lebih enak. Nah, pakai teori escape ini ya. Saya memang mengidolakan itu, tapi sekali-sekali escape lah. Siapa tahu ada yang lebih enak. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Nah, ini teori dari Levinas tentang escape.